Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak. Channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini bagian ketiga dari perjalanan kami ke Kampung Adat Gelar Alam. Bagian terakhir di mana kami mengabadikan perjalanan pulang mengikuti jalur yang berbeda saat berangkat kemarin. Kalau kemarin kan pas kita jalannya berangkat ke sini, lewatnya tuh kita lewat Kasepuhan Cipta Rasa. Sekarang pulangnya lewat lokasi Kampung Cipta Gelar. Ini kampung yang dulu dihuni para warga adat Gelar Alam sebelum mereka bedol desa ke sini di tahun 2022. Kita di belakang sih. Seru deh gitu deh. Lagi ngetrol. Ada penunjuk arahnya ke Cipta Rasa lurus, sementara kami akan belok kanan menuju Cipta Gelar. Kita akan ikutin jalan sampai ke Gunung Bongkok. Kalau orang sini bilang ini jalur Gunung Bongkok yang akan kita lewati sampai nanti kita keluar di Pelabuhan Ratu. Berarti mereka emang hidup begini. Hidup ke sini memang pilihan gitu loh, bukan karena Kondisi jalannya batuan kasar di antara sawah dan ladang, meliuk di antara bukit di atas jalan sempit. Leit tampak berderet saat kita mulai memasuki kawasan Cipta Gelar. Tahu kan leit itu apa? Leit itu lumbung-lumbung padi nih, bangunan-bangunan seperti ini. Masih ada sebagian penduduk yang tinggal di kawasan Cipta Gelar. Emang ya, di setiap kampung yang pernah ditempati sama komunitas adat Kasepuhan sekarang Gelar Alam ini, pasti ada aja warga-warga yang tersisa dan gak wajib ikut pindah. Yang wajib pindah itu kan sebenarnya selain kepala adat ya, Abah Ugi itu, tapi juga kalau bahasa kita menteri-menterinya lah kira-kira itu yang mereka wajib ikut. Tapi sebagian besar ikut pindah. Komunitas adat ini ada 2000-an warga dan rata-rata 2000 itulah yang ikut kemana-mana setiap Kasepuhan pindah lokasi. Jalan-jalan terus Mbak. Ajak anak. ajak anak. Oke. Ini masih Gelar Alam atau udah? Bukan, ini Cipta Gelar. Oh, ini udah Cipta Gelar. Yang lama berarti ya? Iya, yang lama. Kalau dulu saya pernah ke Cipta Gelar. Terus ada imah gedenya di mana? Oh, udah pindah Oh, udah pindah. ke Gelar Alam. Oh, itu dipindahin bangunannya. Berarti ini yang tersisa dari Cipta Gelar. Iya. Ini mirip kayak yang Kampung Cipta Rasa ya, yang kita pernah mampir kemarin tuh. Sebelum ke Cipta Gelar, Kasepuhannya di Cipta Rasa situ. Nah, itu juga ada warga-warga adat yang kesisa. Tapi biar begitu, biar tempatnya agak mereka nggak ikut ke pusat Kasepuhan di Gelar Alam. Secara adat mereka menginduknya ya tetap ke Kasepuhan yang ada di Gelar Alam ini. Jaraknya emang nggak jauh ya. Cipta Gelar ke Gelar Alam tuh sekitar 2 kilo. Banyak warga yang aktivitasnya juga bolak-balik antara dua kampung ini. Mana, Bu?
Kayak Kagelar Alam. Oh, Kagelar Alam. Topinya keren, Bu. Ini kayak ibu-ibu yang satu ini ya. Lucu deh, tutup kepalanya ya, topi lebar terus dibuatnya dari anyaman bambu. Jadi dia bolak-balik aja gitu 2 kilo antara Cipta Rasa Cipta Gelar. Pengantin ini pengantin. Kita juga ketemu sama rombongan pengantin. Jadi jangan heran kalau warga di sini memang ada yang punya mobil. Seperti yang kita bilang sebelumnya, meski warga kesepuhan itu teguh memegang adat, tapi untuk beberapa hal, terutama kemajuan teknologi, mereka tetap adaptasi kok. Handphone gitu segalanya gitu mereka megang, karena mereka punya wifi sendiri gitu. Berarti pindahnya nggak jauh-jauh amat ya? Leit di sini nih leit. Ya gitu. Ya, cuma apa sini? Ini leit ini. Ada orang. Ayang waktu itu ayang. Oh, kebayang aku. Kita datang dari sana. Ini leit sini. Leit Jimat sini nih waktu itu. Oh iya benar. Yang kantor medianya. Kita nginep di mana? Kita sana, tapi gang sebelah sana di bawah. Di bawah tuh yang gang sebelah sana. Oh, dulu mah rame di sini ya, udah banyak dibongkar kan? Iya. Ini rumah kosong. Ini akhirnya kita ngelewatin juga bekas pusat kampung Cipta Gelar. Dulu waktu kita kesini padat. Papa Herwin tuh masih inget loh posisinya ya. Oh iya benernya kita datang dari sini ya? Iya. Nggak jauh-jauh banget berarti pindahnya. Sebagian bangunan di sini ya, termasuk rumah dan leit emang udah dipindah tuh di bawah loh itu si leit-leitnya ya, sama rumahnya itu dibawa ke Gelar Alam. Nah, ini salah satu sebabnya kenapa komunitas adat ini nggak pernah membangun rumah mereka secara permanen. Ya karena tradisi pindah yang mereka sebut ngalalakon. Meski nggak tiap tahun pindah, belum tentu tiap tahun, belum tentu tiap 10 tahun, belum tentu tiap 20 tahun, pokoknya tergantung kepala adatnya punya wangsit seperti apa, barulah mereka pindah. Kita melewati sisa-sisa perkampungan sebelum akhirnya keluar dari kawasan Cipta Gelar. Nanti kalau udah di luar kawasan bakal ketemu deh rumah-rumah penduduk yang dibangunnya lebih permanen. Meski begitu, leit ya, si lumbung padi itu masih bisa kita temui di sana sini. Bisa gitu cek rambut. Ini rumahnya batu ya? Nggak juga nih, asli. Kalau kita lihat di peta, ini ya jalan yang kita lalui. Coba buka peta, buka maps. Itu yang kita lalui itu benar-benar adanya di punggung pegunungan sekitar kawasan nasional ini sih, Gunung Halimun Salak ya. Itu jadi kalau lihat punggung-punggung pegunungannya lah, itulah di situ jalannya. Sebagian masuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat ya. Sebagian lagi masuk wilayah Banten. Nah, pulangnya ini kita ngambil arah menuju Sinar Galih. Ini udah masuk Kabupaten Lebak, Banten. Jadi makanya kalau lihat kondisi geografisnya, gak heran ada kemiripan tradisi tuh antara Kasepuhan Gelar Alam
sama ini komunitas adat yang ada di Lebak, Banten, yang kita kenal pasti itu adalah warga Baduy gitu. Mereka memang masih ada satu pertalian adat lah kira-kira. Nah, di atas perbukitan sini, ternyata kampung-kampungnya juga udah padat loh. Meskipun ya, jalan antar kampungnya ya, jalannya kecil, rata-rata cuma muat satu mobil dan kebanyakan berbatu. Tapi ini semua jalannya jalan hidup ya, jalan yang emang dilalui sehari-hari nih antar kampung. Ada juga beberapa jalan yang udah dicor beton dan namanya juga jalan perbukitan. Tanjakan dan turunannya panjang. Aduh, emang ya. Nah, jadi kalau ada kendaraan lain yang papasan berlawanan arah, itu mesti gantian lewatnya. Kita sih menikmati ya perjalanannya, biarpun bukan di atas aspal mulus, tapi kan ini yang dicari ya, gitu kan. Jalan-jalan desa kayak gini kan, lihat perkampungan, lihat sawah, lihat ladang, bukit, sungai, ini silih berganti aja, menghibur mata dan hati. Cuma kalau mau ke sini, pastikan aja kendaraan sehat ya sebelum merencanakan trip. Jadi pastikan udah sehat, rem-remnya sehat, mesinnya sehat. Kalau misalkan dia tiba-tiba udah naik ya repot gitu ya Pak. Dua kali kita ambil.
Dan namanya juga jalur perbukitan, kita ngelewatin beberapa titik bekas longsor. Ini sisa-sisa saat hujan lebat mengguyur Sukabumi ya beberapa hari lalu. Untungnya saat kita pulang, cuaca bersahabat banget, menemani perjalanan kami dan teman-teman MedLifers. Jadi kalaupun kadang ada mendung ya, gerimis, ya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kena hujan besar, apalagi badai. Aduh jangan sampai deh. Longsor. Wah, Jembatan deh. Jembatan air mancur. Bukan jembatan. gawangan. Turunan gini juga bahaya ya Pak ya? Iya. Ini paling males jalan beton. Karena bukan longsor. Seluruh kendaraan komunitas MedLifer ini 4x4. Jadi ya speknya udah minimal udah bisa mengatasi beberapa kesulitan dalam perjalanan. Secara psikologis kita juga ngerasa lebih aman dan lebih siap menghadapi segala medan. Meski begitu nggak berarti semuanya mulus dan lancar ya. Obstacle ya ada aja. Salah satunya ini mesin yang panas gara-gara ya itu medannya kan tanjakan terus. Kalau udah gini ya paling berhenti dulu, lumayan. Kendaraan bisa berhenti, penumpangnya bisa jalan-jalan sedikit ngelempengin kaki dan ngelemesin pinggang. Kita udah di puncak deh. Kenapa emangnya dek? Kenapa berhenti? Panas sekali di belakang. Cakep banget nih kalau pakai dan di sini. Depan masih ada tanjakan lagi nggak di Om Don? Banyak Om, tapi pemandangan kita nanti makin bagus Om, makin ke atas makin bagus. Aman Om? Nah soalnya nih, jadi saya dari tadi kan pakai low, sampai tinggi, pasnya naik, tapi kan tinggal turun. Panas ya di sini. Mau istirahat bilang aja Om, ntar kita tungguin sama menikmati pemandangan. Nah betul di sini nih, di tempat saya nih kalau mau istirahat dulu. Pak. Iya. Enggak, ngedinginin itu. Ini jalan dari mana, Pak? Bapak jalan dari mana? Dari Cipta Gelar. Ke sini. Jalan kaki. Nggak naik motor. Kalau kaya mundur. Terus harus ngapain kalau nungguin mesin adem? Ya nikmatin aja, namanya juga jalan-jalan, harus dinikmati. Susah, senang, dinikmati. Ini gelasnya kurang satu. Keluarin kursi, ngopi. Nah ini nih, Om Zainul jadi bandar kopinya. Jauh-jauh loh beliau dari Malang. Mario sama lu cuma satu melulu dari tadi. Warung. Kalau dihitung-hitung, ya emang lumayan panjang trek perbukitannya. Sayang kan kalau cuma dilewatin doang pakai mobil.
nggak dinikmati maksimal pemandangannya. Lumayan lah, kalau gini kan ada sesi istirahat, duduk, ngobrol gitu kan. Mumpung jalan juga sepi, nggak banyak yang lewat bolak-balik mondar-mandir. Apa sebelum Sawarna? Kalau gua Langir mah sebelum sesudah Sawarna ya. Sebelum. Oh, dari Pelabuhan Ratu nggak ke Pelabuhan Ratu, Pak. Sekedar perkenalan lagi, Yuk. komunitas MetLifer ini adalah kumpulan para pengguna ini ya, overland gear keluaran MetLife. Kita pakai produk itu, pakai standnya terutama gitu kan, atau awningnya. Ya jadi saling kenal dan kita bikin yang ngumpul-ngumpul lah, ada komunitasnya dan sering misalnya, ayo kita camping bareng sini, ayo kita road trip ke sini gitu. Jadi akrab. Lanjut perjalanan lagi ternyata masih jauh ya dari jalan besar. Kita kan memang menuju jalan nasional ya, biar gampang ke arah Pelabuhan Ratu. Masya Allah, bagusnya, keren. Tapi emang harus sabar, keluar masuk hutan, keluar masuk kampung. Nanti semakin modern rumahnya ya, rumah-rumah batu di tembok gitu, dan atapnya udah nggak pakai alang-alang. Itu berarti kita semakin mendekati jalan raya. Dari tadi jalannya bagus. Dan uniknya, ini nih kocak banget ya. Kita ketemu panggung loh. Panggung hiburan yang membentang di atas jalan. Gak tau nih besoknya mau ada apa nih. Apakah ada pengantin ditaruh di sini? Apakah jangan-jangan organ tunggal? Kayak mau hajatan deh. Gak kepikiran ya kalau besok tuh udah tampil si organ tunggal di sini, pasti heboh nih nembus keramaiannya. Konsep panggung ini sebenarnya udah memikirkan sebenarnya pengguna jalan gitu kan, yang emang ini kayaknya jalan satu-satunya ya, namanya juga jalan perkampungan gitu, mungkin nggak banyak alternatifnya, jadi disediain buat jalan tetap walaupun lewat kolong ya tetap bisa jalan. Cuma nggak tahu kalau udah rame yang nonton tetap masih bisa menembus keramaian apa enggak. Banyak curug dari itu dipastikan itu ada curug selokan itu curug kita lihatnya jauh itu ada dari lihat topik di pertigaan itu lihat seberang sana tuh ada curug tuh Gelar 9 kilo. Cipta Gelar. Tapi jalannya begitu. tadi itu curug pas belokan kiri Curug nih. Curug. curug di mana Om? Itu Ke arah mana? Kiri kanan. Sesungguhnya ini adalah jalur lintas provinsi loh. Jadi tadi kita dari Gelar Alam ngelewatin Cipta Gelar yang ada di Jawa Barat. Terus kita ini melewati wilayah Banten, tepatnya Kabupaten Lebak. Nanti tembusnya kita bakal cari jalan lagi menuju Pelabuhan Ratu di Jawa Barat.
bolak-balik kan, Jawa Barat, Lebak, Banten, nanti Jawa Barat lagi. Kita ngerasain tuh jalan pegunungan yang menurut kita kayaknya jauh ya, padahal udah banyak kampung yang padat penduduknya di dalam. Ya jauh kan buat kita ya, yang tinggalnya emang terpisah di sini, di kota gitu. Sementara kalau buat warga sini, ya deket-deket aja, karena memang mereka aktivitasnya di sini-sini aja. Nggak perlu setiap hari juga, mereka harus ke Sukabumi gitu kan, atau harus turun ke kota. Kebetulan memang ada acara sedikit di sore hari ini. Komunikasi kita iring-iringan ini pakai HT. Di depan ada Om Doni, midlifer yang kebetulan orang Banten memandu perjalanan. Tinggal dengerin aja deh suara Om Doni dan sampai juga kita di jalan besar. Tapi kan masih agak lumayan. Sekarang ada mobil putih ini di depan. Ini depan, katanya kan ada cowok datang ke sini loh. Kayaknya kita pernah lewat sini. Ya, dia bilang Iya bener. Udah langsung aja Om ya, jangan kaki saya gantung. Siap-siap. Paham kok, saya paham banget mas adikku yang pecinta. Di sini kita pisah sama Om Joni. Beliau ke kanan, ke arah Lebak, kita bersama mayoritas rombongan lain ke kiri, ke arah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Karena kalau mau ke Depok, Jakarta, ya lebih dekat dan lebih cepat juga lewat Pelabuhan Ratu dibanding lewat Lebak muter lagi. Trip 2 hari 1 malam ini ditutup dengan makan siang bareng di seberang alun-alun Gado Bangkong, Sukabumi. Singkat sih emang, tapi punya banyak cerita ya, seperti yang kita bagikan sekarang ini. Gado Bangkok. Ikuti terus perjalanan ajak Anda ke tempat-tempat lainnya. Wassalamualaikum. Oh, ini baru nasi geksor. Ya sop ikan marlin.